Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Siti Muniroh, Program Studi Akuntansi STIE Kridatama Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Apa itu pengertian akuntansi keuangan? Di sini saya akan jelaskan. Akuntansi keuangan menurut Keiso et al. Mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data atau informasi dan output data berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas. Sebagai sistem akuntansi terdiri atas input, yaitu transaksi, proses, yaitu kegiatan, untuk merangkum transaksi dan output berupa laporan keuangan. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, pengertian akuntansi terdiri dari 4 hal penting, yaitu input, yang kedua proses, yang ketiga output, dan yang keempat pengguna informasi keuangan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup akuntansi. Poin pertama ada akuntansi keuangan, poin kedua ada akuntansi biaya, poin ketiga ada akuntansi manajemen, poin keempat ada akuntansi perpajakan, poin kelima ada sistem akuntansi, dan poin keenam ada akuntansi kepemerintahan. Dari ruang lingkup akuntansi ada 6 poin dan saya akan menjelaskan. Poin pertama ada akuntansi keuangan. Bidang ini berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan keuangan berkala dari hasil pencatatan. Lalu yang selanjutnya ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini dalam bidang akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Lalu yang selanjutnya ada akuntansi manajemen. Nah, di sini akuntansi manajemen menggunakan biaya histori taksiran guna membantu manajemen di dalam menjalankan kegiatan dan pencatatan. Lalu yang selanjutnya di poin akuntansi perpajakan menjelaskan tentang menekankan pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan peraturan perpajakan. Lalu ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi ini bidang yang menyangkut masalah perencanaan prosedur, metode, dan teknik. Lalu poin yang keenam ada akuntansi kepemerintahan. Nah, di sini bidang akuntansi yang menekankan pada pencatatan dan pelaporan transaksi dari lembaga pemerintah. Yang selanjutnya ada akuntansi keuangan. Apa itu akuntansi keuangan? Mari saya jelaskan. Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang bertujuan atau menghasilkan informasi bagi pihak ekstern perusahaan. Informasi yang disajikan berupa laporan neraca, rugi laba, perubahan modal, arus kas, dan catatan keuangan lainnya. Bidang akuntansi dilihat dari sisi pengguna informasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Lalu yang selanjutnya ada tujuan laporan keuangan.
menurut Standar Akuntansi Keuangan atau Ikatan Akuntansi Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Poin pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lalu, poin yang kedua, laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Lalu, poin yang ketiga adalah laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen. Sedangkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Fahmi, tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Lalu ada pengguna laporan keuangan. Nah, pengguna laporan keuangan ini meliputi pihak internal. Pihak internal itu sendiri adalah perusahaan, merupakan pihak yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan, terutama oleh manajer dalam divisi apapun itu. Nah, pihak eksternal ada investor, lalu karyawan, lalu ada kreditur, lalu ada pemasok, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada standar akuntansi keuangan yang bisa disingkat menjadi SAK. Apa itu standar akuntansi keuangan? Menurut SAK, standar akuntansi keuangan digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut PSAK ada 4 karakteristik kualitatif pokok dalam laporan keuangan, yaitu sebagai berikut. Poin yang pertama dapat dipahami, lalu poin yang kedua dapat dibandingkan, poin ketiga relevan, dan poin yang terakhir adalah keandalan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.